Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Hari ini saya akan berbagi pengalaman dan berbagi tips untuk memperpanjang surat izin mengemudi, khususnya di Kota Surakarta. Nah, ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama, kapan sebaiknya kita mendaftarkan diri untuk memperpanjang SIM. Update sampai dengan peraturan bulan April 2021, perpanjangan SIM hanya bisa dilakukan maksimal 2 minggu, 2 pekan sebelum tanggal expired. Jadi misalkan tanggal expirednya itu tanggal 16 April, maka teman-teman baru bisa mengajukan perpanjangan itu sekitar tanggal 4 atau 5 April. Jadi 2 minggu sebelum tanggal expired. Nah, yang kedua, teman-teman perlu mempersiapkan fotokopi KTP dan juga SIM bolak-balik sebanyak 3 lembar. Satu nanti digunakan untuk tes kesehatan, satunya untuk tes psikologi, dan satunya nanti dibawa di Polres. Nah, selanjutnya teman-teman harus menjalani tes kesehatan dan psikologi. Untuk tes kesehatan saat ini sudah bisa menggunakan aplikasi yang namanya Simple Pol. Nah, nanti saya kasih tahu cara-caranya menggunakan aplikasi tersebut. Nah, aplikasi Simple Pol itu bisa teman-teman dapatkan di App Store ataupun juga Play Store. Nah, caranya kalau saya pakai Play Store, masuk Play Store, kemudian ditulis Simple Pol. Nah, aplikasinya yang berwarna hijau seperti itu. Dan kita tinggal install. Nah, setelah kita mengunduh aplikasi Simple Pol, kemudian kita buka. Kita gunakan nomor akun Google dan juga nomor telepon WA. Ingat ya, yang digunakan adalah nomor WA. Jadi nanti akan mendapatkan kode OTP melalui nomor WA yang dicantumkan. Selanjutnya tinggal kirim kode verifikasi. Selanjutnya kirim ya, tadi ada kesalahan sinyal. Selanjutnya kirim kode verifikasi dan kita masukkan kode yang sudah dikirimkan melalui WA. Nah, kemudian di sini teman-teman nanti tinggal isi sesuai dengan data yang teman-teman miliki ya. Ada NIK, nama lengkap, tanggal lahir, dan seterusnya. Nah, setelah selesai terisi semua, mari kita simpan. Oke. Dan silakan teman-teman untuk memulai tes kesehatan. Nah, itu penggunaan dari aplikasi Simple Pol. Nah, setelah nanti selesai, teman-teman akan diminta untuk menentukan lokasi tes kesehatan ya. Nah, pilihlah sesuai dengan lokasi teman-teman berada, lokasi terdekat yang bisa teman-teman jangkau. Nah, setelah menyelesaikan tes ini, kemudian datanglah ke tempat tes tersebut dan tinggal menunggu panggilan saja. Setelah itu kita akan mendapatkan surat kesehatan. Nah, untuk tes kesehatan itu soalnya
ada dua jenis guys. Yang pertama soal buta warna, dan yang kedua adalah soal pendengaran. Soal buta warna ini kurang lebih 10 soal. Nanti teman-teman suruh menyebutkan angka di dalam bulatan-bulatan warna itu ya. Jadi nanti ada warna-warna bulat, kemudian di tengah-tengahnya ada angka. Nanti teman-teman suruh nebak itu angka berapa. Jumlahnya kurang lebih 10. Kemudian untuk tes pendengaran nanti akan ada suara motor mati, kemudian ada suara bunyi klakson, itu nanti suruh nebak, jumlahnya adalah 5. Nah, untuk tes kesehatan, tes psikologi itu cukup mudah. Teman-teman nanti akan ada pertanyaan sebanyak 30, dan tugas teman-teman adalah cuma mencentang jawaban ya atau tidak. Di situ nanti kan ada pertanyaan, apakah Anda sering stres bulan-bulan ini? Nah, terus ada kolom ya atau tidak. Nah, silakan jawab sesuai kondisi teman-teman ya. Misalkan tidak, ya kolom tidaknya dicentang. Oke, begitu. Nah, surat kesehatannya seperti apa? Nah, kalau saya seperti ini guys ya. Nah, ini nanti digunakan sebagai salah satu syarat untuk membuat SIM. Nah, setelah kita menyelesaikan tes kesehatan dan mendapatkan surat ini, kita akan langsung menuju untuk tes psikologi. Nah, kalau di Kota Surakarta itu semua tes itu dilaksanakan di sekitar kompleks flyover Manahan di Kota Barat. Semuanya nanti ada di situ. Nah, untuk biayanya sendiri, biaya tes kesehatannya 40.000, sementara tes psikologinya 50.000. Ini untuk Kota Surakarta ya guys. Untuk yang kota yang lain saya belum update. Setelah kita mendapatkan surat kesehatan, kemudian surat hasil psikologi, kemudian fotokopi SIM dan juga fotokopi KTP, maka kita langsung saja ke lokasi pembuatan SIM untuk melakukan foto. Nah, itu tips-tips dan pengalaman saya dalam membuat SIM, dalam perpanjangan SIM di Kota Surakarta. Nah, bisa jadi aturan ke depan bisa berubah. Tentu kalaupun berubah, kita berharap jadi lebih baik ya, utamanya lokasi tes kesehatan dan juga psikologinya biar bisa lebih dekat. Karena kalau di Kota Surakarta itu agak terpisah, ya lumayan lah, tetapi tidak sampai melelahkan. Dan semoga sistem perpanjangan SIM ataupun pembuatan SIM bisa berkembang lebih baik lagi. Oke, itu guys dari saya. Terima kasih. Salam satu aspal.